Tadi kalau misalkan lewat Basnas atau tadi Lembaga lembaga amil amil zakat, zakat, iya, ataupun tadi lewat online misalkan iya, ya, iya, itu berarti memang harus ada kesadaran sendiri dan kejujuran kan secara ngitung kan personal gitu, Prof, betul ya. gitu ya? Memang jadi personal bisa, Heeh, makanya ini mhm, penting ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua di masyarakat ya, memahami tentang bagaimana cara menghitung mhm, agar kita itu tidak memakan harta haknya anak yatim, orang mmm, miskin dan seterusnya lah gitu ya. mhm, Maka perlu belajar bagaimana menghitung zakat mhm, gitu. Ya, tapi yang kedua kalau memang belum paham, datang ke Basnas atau oke, datang ke lembaga amil zakat minta mhm, dibantu itu juga bisa. mhm mhm, Karena hari ini kan bisa online ya, iya, gitu. Jadi mhm. bisa tanya lewat kan nomor telepon ada semua tuh. Bisa langsung tanya. Atau mungkin di aplikasinya udah ada perhitungannya Di kayak aplikasi kayak juga gitu? ada. Mhm mhm, Bahkan Basnas Jawa Barat itu sudah menyediakan cara menghitung dan menjawab pertanyaan tentang zakat dengan AI. mmm, Itu sudah bisa. oke, Jadi misalnya coba hitungkan zakat saya yang penghasilannya sekian, pengeluaran saya satu, mhm. 2, 3, zakatnya berapa? Itu sudah bisa. Oke oke. Baru di Jawa Iya, Barat? sudah ada yang Oh Jawa Barat. beberapa tapi Iya, baru tempat itu, iya. yang lain Yang lain OTW belum ya. OTW? Iya, OTW lah. Tapi pada saatnya akan Heeh semuanya heeh teknologi heeh. lah gitu. Nah kalau menurut Prof kira-kira biar orang tergerak untuk, ya kita kalau ngomongin orang berzakat berarti artinya udah mampu ya, Iya. biar orang itu tergerak, kalau bayangan saya gini Prof, zakat itu bisa nggak sih kayak orang beli kopi udah kayak jadi kayak hidup kayak gitu Prof? Prof gimana? Ada arah ke Iya, sana jadi nggak? agama itu kan kesadaran Heeh ya. heeh. Jadi makanya la ikraha fiddin itu Mhm kan dalam beragama mhm apapun ya. mhm. Tapi untuk bisa atau mendapatkan kesadaran orang kan harus dapat input Iya pengetahuan. betul betul. Lah makanya Mhm kalau kita sudah bisa memahami bahwa mengamalkan agama itu ibaratnya seperti kita haus butuh mhm minum, mhm. orang kan nggak ada perintah, kalau kamu haus minum nggak perlu diperintah gitu ya. Iya iya iya. Artinya kalau nanti orang tuh tahu, sadar bahwa berzakat itu adalah kewajiban Mhm yang tidak boleh kemudian kita tinggalkan karena toh itu kebutuhan kita gitu ya. mhm Lah ini yang penting tuh itu, mhm. ketika orang sudah merasa butuh, maka input dari luar itu ya hanya tambahan saja. Mmm, Gitu. Jadi sama seperti misalnya saya, karena dapat SK sebagai direktur, nggak ada perintah ya tetap berangkat kan, mhm, sepanjang tidak libur kan, gitu. Kecuali misalnya ada halangan, ada perintah mhm lain gitu. mhm Karena sudah ada SK lah sama kita sebagai muslim menurut saya ya, mhm karena sudah declare, kita sudah syahadah gitu kan, bahwa kita muslim salah satu kewajiban kita itu adalah berzakat ketika sudah punya kemampuan gitu. mhm, Maka ya sudah, nah, kalau sudah wajib zakat ya zakat, kalau tidak mmm, ya tadi ada infak, sedekah dan seterusnya gitu. oke oke. Apa karena mungkin minim informasi juga kali ya, Prof? Ya Tentang memang kenapa agama Islam itu mewajibkan kita mhm belajar, mhm, gitu kan? Dan belajar itu tidak identik dengan sekolah. oke, mhm, Beda kan? Sekolah dengan belajar itu lain. betul betul, Saya sering mendapati fenomena banyak orang sekolah tidak belajar. mhm Banyak orang belajar meskipun tidak di sekolah gitu. mhm Nah, itu yang saya temukan misalnya dalam survei ya. Kenapa pengetahuan mengenai zakat dan wakaf itu mhm, kok justru banyak bukan dari lembaga sekolah, mmm, dari majelis taklim. mhm, Itu kan bukan sekolah formal tuh, iya iya, malah sekolah di masyarakat mhm. gitu kan. Sekarang online sekolahnya, Nah, scrolling gitu. lah ya itu. Dan sebenarnya yang mungkin juga penting menumbuhkan kesadaran itu adalah karena kita sudah punya smartphone gitu Mhm ya. Mungkin kalau memang pengen tahu kan bisa langsung tanya lewat mhm, HP kita gitu kan. mhm Meskipun untuk mengkonfirmasi perlu punya ustadz gitu ya, perlu mhm, punya guru gitu ya. oke 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 Gitu. oke. Artinya memang, nggak jangan kita sendiri juga harus punya kesadaran untuk selalu mencari informasi dan Hmm, mencari tahu tentang pentingnya betul. zakat itu kali ya? Iya, penting tuh. Jangan sampai wah kayaknya saya belum wajib nih padahal belum tahu gitu. Oke, Prof, terus, tadi kan kalau tadi yang kembali awal terkait, rukun Islam yang lumayan banyak diminati kan, haji. Betul. Terus tadi juga ternyata perhitungan dari riset nominalnya kalau dikumpulkan Iya, itu, melebihi apa tuh, baru terkumpul untuk dibandingkan dengan zakat kayak iya. gitu. Nah kira-kira kalau untuk, apa namanya, perbandingan data tadi kalau menurut Profesor itu sebaiknya, saran buat masyarakat khususnya yang udah berzakat itu harus seperti apa, Prof? Iya, memang kuncinya kalau dalam bahasa kami orang Mmm, pesantren itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya, bahwa mhm semuanya tuh ilmu. mhm Artinya hari ini sedikitnya saya membaca ada mhm fenomena
masyarakat itu semangat keberagamannya tuh sudah sangat tinggi, Mhm. tapi seringkali kurang proporsional. Misalnya, yang wajib kan zakat, Mhm. bukan umroh. Oke. Lah mestinya zakat dulu dong. Yang Mmm. wajib itu adalah sholat wajib 5 waktu. Mhm. Kemudian kalau hari Jumat pergi Jumatan. Mhm. Cuma fenomenanya kita menjumpai sholat tahunan yang lebih rame. Namanya Idul Iya sih, Fitri dan bener Idul Adha gitu bener. kan. Kadang kadang lupa juga. Lah itu. Jadi Lupa. lah karena apa? Ada saya minimal ya Mhm. dari fenomena itu orang lebih apa ya? Lebih punya kepercayaan bahwa dia sebagai muslim tuh ya dalam ibadah 1 tahun sekali itu. Mhm. Oh ya ternyata dia muslim gitu kan. Mhm. Meskipun sehari-harinya nggak tahu gitu loh. Iya kan? Iya iya. Gitu. Oke oke. Artinya tadi kayak experience kali ya? Karena kan Iya. orang berhaji kan ada Nah itu orang boleh jadi berumroh. publik gitu. Oh Heeh. ternyata Pak Kalau zakat Haji kan itu. nggak kelihatan. Betul. Gimana Jadi Pak? memang ibadah dalam Islam itu kan dari mulai yang tersembunyi gitu Mmm, ya sampai mhm. kemudian publish. Mhm. Syahadat itu kan awalnya tersembunyi, Mhm. tapi kemudian agama mengajarkan kita untuk declare kan. Mhm. Isyhadu bi anna muslimun Mhm. gitu kan, Mhm. bi anni muslim misalnya Mhm. kalau dia sendiri. Lah untuk menunjukkan bahwa dia sudah syahadat tunjukkan dong dengan sholat. Mhm. Tapi ternyata sholat itu kan individual, Mhm. ya kan? Dia baru bersifat sosial ketika berjamaah. Maka dibuatlah masjid, musola gitu kan. Mhm. Karena ada ajaran sholat berjamaah. Heeh. Seandainya nggak ada ajaran sholat berjamaah mungkin sholat di rumah masing-masing. Mhm. Nah, yang menarik itu apa? Begitu naik ke Mhm. rukun Islam berikutnya nih, Mhm. namanya zakat gitu ya. Karena apa? Akhir kita sholat itu kan salam. Mhm. Assalamualaikum. Mhm. Meskipun di kanan kiri kita tuh nggak ada orang. Tapi assalamualaikum ini menariknya Islam nih. Bahwa kita itu salah satu tugas pasca sholat itu adalah bagaimana berkontribusi untuk menyelamatkan alam dan manusia itu. Itulah Salah pentingnya satunya zakat. apa? Nah, salah satunya melalui Mhm. zakat gitu. Karena kita mendapati fenomena ada masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Mhm. Itu menarik tuh. Lah, setelah dia zakat, puasa individual lagi tuh. Mhm. Iya kan? Karena apa? Dia harus punya modal kuat untuk nanti haji. Haji itu ditonton orang banyak. Karena tempatnya hanya satu. Mhm. Jadi orang haji itu tidak bisa ke tempat lain. Beda dengan sholat dan zakat. Bisa di mana aja. Sholat tuh bisa di mana saja gitu kan. Mhm. Ju'ilatil ardu kulluha masjidan. Mhm. Semua bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sujud. Mhm. Dan semua bumi Allah itu tempat di mana kita tidak boleh sombong. Mhm. Jadi sujud itu artinya tidak boleh sombong salah satunya itu. Mhm. Karena meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia Mhm. ini di Di tempat tempat. kaki kita gitu. Mhm. Gitu. Oke oke. Jadi rukun Islam tuh karena itu wahyu ya Mhm. dari yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara filosofis itu sudah luar biasa tuh. Mhm. Seperti anak tangga. Makanya Ada kalau step-stepnya orang ya. menjalankan agama Islam tuh tidak runtut, tidak tertib, itu akibatnya hasilnya kurang bagus. Mmm. Gitu. Misalnya nih, orang tiba-tiba haji karena punya kemampuan finansial Mhm. misalnya gitu ya. Cek, dampaknya berbeda dengan orang yang syahadat, sholat, zakat, puasanya tertib. Akan berbeda Oke. Jadi gitu. akan berbeda juga ketika jarang punya penghasilan yang harusnya berzakat, Hmm. tidak berzakat tapi langsung haji atau umroh Iya, kayak gitu itu ya? beda. Mmm. Cek aja itu. Wah belum survei sih. Nah, terus, tadi kan soal zakat lagi, Iya, artinya pengetahuan-pengetahuan informasi tadi seputar, mendalami dan memahami secara step-step tentang menjalankan rukun Islam itu kan perlu banyak informasi yang harus betul, betul ya. disampaikan. Iya, Tadi Prof menyampaikan lewat majelis taklim iya, gitu, sementara Gen Z sekarang scrolling betul ya. di Iya, iya, YouTube, di iya, TikTok, iya. di Ya itu Instagram kayak tantangan gitu. kita hari ini ya menurut Heeh. saya kami Kementerian Mhm. Agama, para penyuluh gitu ya, para dai, para ustadz itu juga harus kreatif memang. Oke. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman gitu Mhm. ya. Dan itu sebenarnya sudah disyaratkan oleh Rasulullah kan. Mhm. Alimu auladakum itu kan Mhm. ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Mhm. Hari ini zamannya HP pintar gitu kan. Lah makanya isilah HP pintar ini Mhm. dengan konten-konten yang mendidik. Mhm. Makanya saya sangat apresiasi dengan kebijakan yang Komdiji ya. Mhm. Misalnya akan mengurangi konten yang merusak moral anak-anak gitu Mhm. ya. Yang bau-bau seksual dan sebagainya. Mhm. Lah bagaimana mengisi konten ini dengan karena kita bicara zakat ya tentang zakat gitu. Mhm. Mhm. Dan kami sudah berupaya tuh untuk bagaimana mengupayakan Oh itu. iya, sejauh mana Prof yang Ya udah kami dikerjakan? iya
saya juga ngelihat di lembaga amil Mhm. zakat itu juga ada upaya ke situ. Mhm mhm. Tapi lagi-lagi mungkin kalah kreatif gitu ya. Dengan misalnya mohon maaf judi online misalnya gitu ya. Mmm. Itu kan kreatif banget tuh. Iya, Jadi kayaknya memang harus banyak sering edukasi kepada anak-anak zaman now kali ya Prof, betul betul dengan ya. Kita ajak mereka mhm. gitu ya untuk ayolah ini ada ajaran Islam loh yang sangat penting ya. Mhm mhm mhm. Dan memang kalau survei yang ada di sini Mhm. kan menarik ya bahwa ternyata dari ke hari ini ternyata Gen Z itu juga semakin punya kepedulian sosialnya tinggi Betul kok betul betul. Mhm. gitu. Makanya ketika diajak misalnya tentang isu Palestina, Mhm. isu bencana gitu ya, Mhm. banyak itu anak-anak yang bergerak itu. Mhm. Dan rata-rata kemungkinan kayak gini Prof, secara pengetahuan zakat kurang Sebenarnya kurang ya. kurang, tapi karena ada tergerak secara Nah itu emosinya akhirnya ya udah ya, khiroh ada ya. donasi apa, ikut Iya ikut iya, ikut kayak betul. gitu ya. Iya. Mungkin itu kali Prof yang perlu Itu ditarget iya, istilahnya. makanya perlu ditarget dan perlu penguatan Iya sebenarnya. iya Itu iya. aja Mhm mhm mhm. gitu, agar mereka ala siratil mustaqim gitu. Gitu. Tapi kalau dari kementerian sendiri ada program-program khusus yang untuk mengedukasi anak milenial atau zilenial tentang Iya, awareness jadi zakat? baik Basnas, Mhm. Las, ada juga BWI yang Mhm ngurusi wakaf itu mhm. ada program Goes to pesantren, Goes Mmm. to kampus, Goes to Mhm. sekolah Mhm gitu. mhm. Karena kami ini sebagai regulator sebenarnya bukan eksekutor. Oke. Eksekutornya tadi di Mhm lembaga-lembaga mhm. tadi, tapi kami tetap buat juga Mhm gitu. mhm. Gitu. Kami melalui apa ini? Melalui kanal-kanal yang kami punya gitu Mhm ya. mhm. Itu kami buat juga gitu. Oke oke. Ada literasi zakat wakaf. Jadi bahan udah ada sebenarnya tinggal perbanyak Iya, tinggal kita channel dan pakai mhm. channel dan duta-duta gitu loh. Heeh. Mungkin komunitas juga sangat tepat Prof untuk Betul. diajak istilahnya mengkampanyekan tentang Iya. itu, tentang Makanya zakat. beberapa lembaga zakat tuh sudah menggunakan tokoh publik Mhm ya. mhm mhm. Jadi misalnya para artis Iya iya. gitu. Ini insya Allah saya tanggal 21 mungkin juga mengundang mantan menteri tuh, ada Mhm. satu lembaga zakat tuh. Mhm. Agak mendalami lagi Prof, Boleh. yang soal, 1 juta sekian orang berhaji dengan 1,3 satu umroh. koma tiga umroh, sorry, umroh, Ya, terus dengan nominal sekitar terkumpul empat puluh 41 satu triliun ya. triliun. Sementara potensinya tiga ratus 27 dua triliun. puluh tujuh triliun. Jauh banget Prof. Iya, jauh banget. Makanya saya mohon maaf ini Heeh tesis saya ya heeh, atau mungkin hipotesis lah mhm tepatnya gitu. Itu kelihatannya masyarakat itu sebagiannya mhm, masih memahami dan mementingkan bahwa umroh itu lebih urgent gitu mmm, dibanding misalnya dengan zakat. oke, Karena apa logikanya kalau umroh tuh minimal 30 juta, mhm artinya dia tuh sudah punya kelebihan tuh mhm, karena sudah bisa bayar umroh kan. betul, Lah tapi rupanya ini hipotesis ya, jadi mhm bisa salah gitu. Boleh jadi karena pengetahuannya yang mungkin belum gitu mhm ya sehingga kemudian ya udah umroh dulu gitu ya. mhm Dan itu saya sering mengingatkan, tentang karyanya apa, Syekh Yusuf Qaradawi ya, mhm itu judulnya Fiqhul Aulawi gitu. mhm Jadi fikih prioritas. Lah kita ini orang beragama harus tahu nih, ada prioritas dalam pengamalan ajaran agama mhm gitu. Yang pertama yang didahulukan itu yang wajib mhm gitu. Jangan sampai misalnya sunnah dulu didahulukan gitu. mhm Nah, umroh ini kan sunnah gitu ya. mhm Tapi ternyata karena misalnya diduga pengetahuannya kurang memadai ditambah kampanye umroh itu lebih masif lebih gitu masif, ya, betul, maka kemudian heeh, orang tertarik gitu. oke, Sehingga dalam survei itu kan 1 tahun 1,3 juta lebih mhm orang umroh. Bahkan ini kondisi Mekah Madinah hari ini mhm termasuk lumayan padat nih menjelang puasa. Dan mmm, bahkan Ramadan tuh termasuk padat orang gitu. pada ngejar Lailatul Qadar di Iya, sana ya Prof? sehingga tiket pesawat juga melambung tinggi nih. Oh, Karena apa? Peminat orang ke Mekah Madinah sekarang tinggi gitu. mmm, Nah, makanya saya menyarankan kepada lembaga amil zakat yang juga ada KBH-nya, mhm tolong deh diedukasi juga gitu. mhm Peserta umroh atau apa ya, haji melalui travel mhm Anda itu dicek dulu. Ditanya gitu, mhm, sudah zakat atau belum gitu. mmm, Jangan sampai misalnya mereka mengamalkan sunnah ternyata mengalami kerugian. mhm, Karena apa? Meninggalkan yang wajib gitu. oke, Dan mohon maaf almarhum apa Profesor Ali Mustafa Yakub itu mhm menulis buku judulnya apa? Haji Menyembah Setan. Karena apa? Beliau sangat mhm kritis ya, mhm sangat kritis terhadap fenomena orang haji umroh itu karena diduga gitu ya, diduga mhm lagi-lagi boleh jadi formalitas. mhm Apalagi mohon maaf sekarang kan antri gitu ya, mhm antri panjang, antri lama gitu ya. mhm Ini menurut saya sebenarnya kesempatan buat kita calon jamaah haji dan juga para ustadz untuk memberikan
pemahaman dan Pemahaman. ilmu yang memadai gitu. Mhm. Gitu sehingga masyarakat itu paham betul gitu loh. Oh, Mhm. yang wajib itu adalah zakat dulu, bukan yang sunnah dulu gitu loh. Oke oke. Artinya lembaga, travel yang Iya. itu juga punya peran penting untuk Iya, untuk mengedukasi mengedukasi tentang calon zakat ya. pesertanya itu Mhm. gitu. Diingatkan Tapi gitu. nggak sebut sampai, "Loh kok belum zakat, belum berangkat umroh ya?" Nggak sampai kayak gitu Ya Ustaz? sambil diguyoni nggak apa-apa lah gitu. Iya kan? Karena kan dakwah terlalu serius juga hari ini kan, iya kan? Iya iya iya. Mungkin resisten juga gitu, harus ada ketawanya gitu kan. Iya iya Gitu. iya iya. Oke, artinya berbagai elemen itu juga sangat penting untuk mengedukasi tadi ya? Betul. Iya, Mhm. termasuk juga kalau saya kan mengamati Mhm. kurikulum di madrasah nih. Mhm Di kurikulum madrasah dari misalnya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah tuh mhm. coba dicek tuh. Mhm Kami pernah melakukan apa, kajian gitu ya. mhm. Ternyata pembahasan mengenai zakat tuh sedikit.